Nah, di sini ada Alphard tipe 2.5G Matic 2023 dan kita akan bahas tuntas mobil ini. Jadi yang pertama kita bahas dari eksteriornya. Ya kelihatan banget ya mobil ini meskipun ini bukan generasi yang terbaru tapi tetap terlihat sangat elegan. Depannya ini grillnya gede banget ya, hampir semua bagian depannya itu isinya grill dan dia gayanya kayak Transformers. Jadi salah satu ungkapan yang biasa disebutin ini adalah Alphard Transformers ya. Dan di sini udah jelas lampunya udah full LED, terangnya nggak perlu dipertanyakan dan di bawah juga ada fog lampnya. Kelihatan banget ya, ini idaman keluarga Indonesia yang udah levelnya ke atas. Sampai kalau di bawah sendiri itu udah nggak cocok rasanya. Emang udah harus pakai supir. Kalau mau beli ya di tahun 2026, ini bekasnya kisarannya 700 sampai 800 juta. Jadi di angka ini itu sekarang Alphard tuh punya kompetitor baru, si Denza D9. Itu which is 950 juta. Jadi masih lebih murah dibanding dengan Denza D9 dan tetap dapat pride Alphardnya yang secara gengsi memang tidak bisa dipungkiri masih lebih tinggi dibanding Denza ya secara gengsi. Meskipun ini bukan generasi yang terbaru, alias ini kita sebutnya generasi ketiga. Yang dimana yang sekarang yang hybrid itu generasi keempatnya. Oke, terus sekarang kita ke sektor kaki-kakinya. Mobil ini penggerak roda depan dan bannya berukuran 235 50 ring 18. Jadi gede banget dan di dalam juga ternyata tetap terasa empuk. Cuman ya ban segede gini lumayan mahal kalau harus diganti nantinya. Nah, untuk bagian mesin ini dilengkapi dengan mesin 2500 cc 4 silinder bensin, tidak ada hybrid-hybridan ya. Tenaganya segini horsepower-nya dan torsinya segini. Gua lupa. Tapi ya yang jelas rasanya itu nggak underpowered lah. Sangat cukup bertenaga. Kalau kita mau lari, mau nyalip itu tenaganya ada. Meskipun dengan badannya yang segede gaban. Lebarnya 1,85 meter, panjangnya 5 meter, tingginya 1,95 ya. Dimensinya si Alphard ini tetap terasa cukup bertenaga ya, cukup nendang untuk ngegerakin mobilnya. Dan tentunya transmisinya CVT dan penggerak roda depan. Dan bisa dilihat ya, si mesinnya ini kayak agak tenggelam ke bawah. Kenapa? Karena sasis yang dipakai Alphard ini sama seperti Camry, sama seperti sedan. Jadi supaya dapat kenyamanannya sedan, mau nggak mau mesinnya itu ditaruh agak ke bawah. Ya, jadi dapat nyamannya, tapi dampak negatifnya adalah kalau mau servis apa-apa agak susah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior, bagian supir. Let's go! Di interior Alphard ini udah kelihatan ya, dia mewah banget. Dan meskipun emang prioritas utamanya untuk penumpang kursi tengah, tapi tidak lupa di bagian depan ini tetap terasa mewah dan sangat nyaman ya. Kita mulai dari sisi jendela dulu. Jadi ya wajar banget ya, dia udah pasti auto down, auto up. Dan dia menarik ketika dia mau nyampe ke atas, dia agak pelan dulu tuh. Nih kelihatan ya. Dia ngerem jadi halus banget. Untuk spionnya juga sudah auto retract ya. Kita bisa lipat spionnya maupun keluar. Terus di sini ini adalah settingan safe. Nah, di bagian sini ini ada 3 settingan safe kursi supir yang bisa kita set gitu. Jadi ketika kita mau set 1, 2 atau 3, ketika masuk udah settingan 1, cetek, udah kursinya akan bergerak mengikuti kemauan kita ya, karena ini kursi sudah elektrik nih buat maju, mundur atau sampai nyendernya sampai ke depannya juga ya, recline-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sebelah sini ini ada cup holder ya. Tuh, di sini ada cup holdernya dan di bagian bawah ini adalah start stop engine-nya. Kita lanjut ke bagian setir stirahan. Nah, kelihatan banget ya. Interior Alphard ini banyak banget aksen-aksen kayu coklat yang gelap gitu. Dan ini terlihat sangat premium. Coklatnya dapat banget ya. Warnanya enak banget dilihat. Dan setirnya sendiri di sini juga ada bagian gelapnya dan dilapisi dengan kulit di bagian kiri kanannya. Terus di sini lengkap ya, adasnya lane keeping assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring, itu semua lengkap di mobil ini gitu. Dan semua bisa disetting melalui
bagian sebelah kanan setir. Terus kita lanjut ke bagian head unit. Ini head unitnya sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay seperti sewajarnya. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi di tahun 2023 ini sangat cukup. Dan di sini kita juga bisa ngecek untuk prepaid cardnya, itu bisa e-money dan bisa flash. Kalau fitur-fitur lainnya kelihatannya standar aja ya. Yang penting ada Android Auto, Apple CarPlay, itu udah wajib banget. Lanjut kita ke bagian bawahnya, bagian AC-nya. Ini sudah dual zone, jadi suhu sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa beda suhunya. Jadi kalau misalkan kamu jalan sama pacar kamu atau istri kamu dan dia nggak kuat AC yang dingin-dingin, sedangkan kamu ini manusia kutub utara, kamu butuh yang dingin-dingin, kita bisa beda settingannya. Di sini dingin, sana lebih panas. Dan tidak lupa juga ada juga pengadem ventilasi untuk kursi. Jadi di belakang sini nih keluar nih lubang-lubang ventilasi udaranya, sehingga mau anget atau mau dingin tuh bisa kita atur sehingga tetap nyaman sepanjang perjalanan. Nah, di sini transmisinya ya selayaknya Toyota lainnya. Kemudian untuk rem tangannya juga sudah elektrik, ada hold, bisa auto off-nya dimatiin, ada eco mode dan bisa matiin traction control. Nah, di sini bisa dinaikin, ini tempat penyimpanan. Terus di sini juga ada cup holder. Dan yang menarik sebelah sini, kalau dibuka ini ada wireless charger. Kalau dibuka iya ada penyimpanan lebih dalam. Tapi yang menarik ini wireless chargernya ternyata ini kecil ya. Nih, HP standar aja nggak masuk. Tapi ketika kita taruh, ini ternyata bisa tetap ngecas tuh, wireless chargingnya berfungsi. Terus lanjut lagi kita ke bagian atas. Untuk di sini spion tengahnya itu sudah dilengkapi dengan kamera. Kita bisa atur mau ngelihat kamera yang mana, bisa di kiri kanan ya. Terus di bagian sini tempat nyimpan kacamata. Kalau di sini konteksnya nyimpan STNK. Nah, terus di sini buat ngatur pintu tengah yang kanan maupun yang kiri. Terus juga buka tutup moonroofnya dan pintu belakang. Untuk lampu interiornya juga sudah full LED. Terus di sebelah sun visor ya, di sini ada tempat untuk menyimpan kartu. Kalau dibuka ada vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu. Begitu juga dengan bagian penumpang depan, ada vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu. Terus di sini ada sunroofnya, tapi kalau ngebukanya dan ngetutupnya masih manual, dan bukanya tuh cuma ke atas aja. Terus kita lihat ke bagian sini, ini ya tempat penyimpanan, dia sudah self opening gitu. Dan di sini juga ada tambahan holder yang di depan AC persis, jadi kalau minuman dingin dia akan tetap dingin. Oke, lanjut kita ke bagian tengah. Let's go. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam baris kedua di Alphard generasi ketiga 2023. Dan di sini dia kelihatan ya aksennya ini cream ya, dan sudah full dilapisi oleh kulit. Nah, di sini juga soft touch. Di sini masih plastik keras ya. Dan yang menarik di bagian atas nih. Ini di sini ada lampu aksennya yang bisa kita atur-atur warnanya tuh. Kalau dilihat warnanya jadi hijau, macam-macam nih. Kalau malam tuh semakin kelihatan. Ada berbagai jenis warna yang bisa kita pilih. Dan di sini kita kayak di bisnis kelas, ada lampu buat baca tuh. Jadi kalau malam kelihatan. Dan juga sini ada tirai. Kalau kisi-kisi AC semua ada di bagian kanan kiri ya. Kenapa? Karena di tengahnya ada sunroofnya yang luas. Ini bisa kita buka dengan nahan ini, kita biarin. Enak banget ya sunroofnya. Jadi kalau kamu anaknya Prabowo nih, mau ngelanjutin Prabowo jadi presiden, mau kampanye bisa tuh gini. Ya kan? Tuh, halo pilih saya anaknya Prabowo. Oke, kita tutup lagi. Terus di sini bisa atur lampunya, AC-nya full kontrol dari sini. Terus ada TV ya, TV tengah. Ini bisa mirrorcast, bisa juga mirroring dari tampilan di depan. Terus di bagian kursinya ini ada settingan untuk bisa recline ke depan. Terus juga untuk kakinya tuh, footstepnya bisa naik, bisa turun. Cuman sayangnya kalau maju mundurnya dia masih manual ya, tuh belum elektrik gitu. Di sini juga ada tempat untuk taruh minum, dan kalau ini bisa dibuka tempat taruh minum lagi. Rasanya enak banget sih. Ini kebayang ya kalau tidur di sini, apalagi ini bisa diatur ya kepalanya tuh. Jadi kalau kita tidur tuh paling bete kan kepala gitu.
jatuh. Nah ini nggak jatuh gitu. Kepala kita ketahan sama si senderan kepala, terus kita disupirin, tahu-tahu nyampe deh ke tujuan. Oke, ini dari baris kedua. Yuk kita ke bagian belakang mobil ini. Dan ini bagian belakang ya dari Alphard. Desainnya elegan banget, clean. Di belakangnya ada 4 sensor mundur ya. Dan di sini ada kameranya. Terus ini ada power backdoor, jadi bisa ngebantu untuk naikin pintu belakangnya. Dan kelihatan banget ya, di sini tetap lega banget. Tuh, bahkan duduk juga enak banget. Masih bisa naruh barang lagi, koper gede 2, 3. Dan kalau emang mau lebih mundur, ini masih bisa dimundurin lagi gitu. Jadi emang buat keluarga enak banget, bawa Alphard mau kemana aja gampang, bisa muat 3 orang tuh di belakang. Jadi itulah guys, Alphard generasi ketiga. Silahkan kalau mau sewa mobil ini bisa pakai supir, bisa lepas kunci. Kalau lepas kunci harganya start dari 2,5 jutaan aja. Kalau pakai supir all in Jakarta bisa dari 3 sampai 3,5 juta sehari. Jadi rasakan kemewahan, kenyamanan naik Alphard yang gengsinya tetap dijaga meskipun sudah ada generasi terbarunya hanya di Osborne Rental Mobil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.